Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Gak ada yang sakit dari ini? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita absenan terlebih dahulu, ya. Kang Iza, hadir. Kang Gustaf, hadir. Kang Woko, hadir. Kang Robert, hadir. Oh, namanya sudah hadir semua ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk hari ini kitab yang kita pelajari adalah kitab Jawahirul Kalamiyah, ya. Silakan anak-anak buka halaman 20. Buka kitab halaman 20, ya. Silakan disimak, nanti saya akan menerangkan. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa diangkat tangan, ya. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Kaifa i'tiqaduka fil Quran. Ini menjelaskan bagaimana kita meyakini di dalam kitab Al-Quran. Al-Quran yang menurunkan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril berada di gua Hira. Pintar sekali. Bagaimana kita meyakini atau mengiktikoti Al-Quran, ya? Ini ada jim jawab, ya. A'taqidu anal Qur'ana asrafu kitabin. Kita harus meyakini bahwasanya Quran itu adalah paling mulia-mulianya kitab. Paling mulia-mulianya kitab, yaitu Al-Quran. Kitab sebelum Al-Quran ada apa aja? Injil. Terus ada lagi? 3 itu, ya. 3 ini dan 4 sama Al-Quran ini harus wajib kita ketahui. Ada yang namanya kitab, ada yang namanya mushaf atau suhuf. Suhuf itu adalah lembaran. Jadi wahyu dari Allah yang diturunkan untuk para nabinya, tapi berupa bentuk lembaran, maka disebut dengan suhuf. Tapi kalau kitab itu bentuknya buku atau ada apa itu namanya beberapa lembaran, itu namanya kitab. Anzalahu subhanahu wa ta'ala ala asrofi anbiya'ihi Muhammadin. Jadi Allah menurunkan Al-Quran yang diberikan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Wahwa akhirul kutub al-ilahiyah nuzulan. Dan Al-Quran adalah akhir dari semua kitab-kitab terdahulu. Gunanya untuk menyempurnakan kitab yang telah ada. Jadi Injil itu juga mulia, Zabur juga mulia, akan tetapi sebagai penyempurna Al-Quran lebih sempurna. Wahwa nasikhun li jami'il kutub qablahu, ya. Jadi Al-Quran itu menghapus ketentuan-ketentuan hukum yang tidak relevan pada zaman sekarang dari kitab terdahulu. Jadi ada dinamanya hukum untuk kitab yang namanya di kitab Zabur. Sama tahu kitab Zabur, ya? Untuk Nabi siapa? Nabi Daud. Kalau kitab Injil? Nabi Isa. Kalau kitab yang satunya lagi apa? Taurat untuk Nabi siapa? Kalau untuk Nabi Musa di Taurat itu, apabila ada barang najis di pakaian kita, hukum untuk kaum Nabi Musa itu harus digunting, kan? Jadi harus digunting. Kok iki kena tai lincung?
Nah, picismu kena tayasu umpamane. Kuwi kudune digunting. Soalnya dikuconi nggo banyu nggak bisa. Nah, tapi Al-Qur'an di sini memberikan hukum yang baru. Apabila ada najis yang kita kena, kita bisa untuk mencucikannya lagi dengan dibasuh seperti itu. Itu salah satu contoh penyempurna Al-Qur'an dari kitab terdahulu. Wa hukmuhu bakin ila yaumil qiyamah, dan Al-Qur'an itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Siapa saja yang ingin mengubah Al-Qur'an pasti ketahuan ya. Itu pasti ya, karena setiap saat, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun yang namanya hafid atau hafidu itu selalu bertambah. Fungsinya apa? Ya untuk menjaga orisinilnya Al-Qur'an. Jadi akan selalu benar sampai hari kiamat. La yumkinu ayal hikohu tagyirun wala tabdilun. Jadi siapa saja ingin merubahnya atau mengganti lafadz di dalamnya pasti ketahuan. Kayak zaman dahulu ada yang namanya nabi palsu, sampean tahu ya? Nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Yaitu namanya Musailamah. Dia dijuluki al-Kadzab karena ahli omong-omong dobel lho, ahli ngapusi wong. Kadzab itu bohong, pembohong artinya. Dia pernah membuat kitab bandingan sama Al-Qur'an. Alfil itu, Alfil. Terus sampean tahu diberitahu Pak Hambali ya? Alfil itu. Terus alfil gajah, terus kanunya lebar ya. Badannya besar ya. Hidungnya panjang. Wi apa ngono lho kuwi nganu kuwi. Salah satu upayane Musailamah iki kanggo membandingi Al-Qur'an, tapi tidak berhasil. Dia malah dikucilkan pada saat itu. Wa huwa a'dhamu ayatin ala nubuwati Muhammadin. Jadi Al-Qur'an itu termasuk yang paling mulia-mulia dan paling agung-agungnya dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad. Ada yang tahu mukjizat Nabi Muhammad apa aja? Membelah bulan, terus jarinya bisa keluar air di sela-sela jari, apalagi memperbanyak makanan. Sekian banyak mukjizat Kanjeng Nabi, yang paling mulia itu Al-Qur'an. Soalnya apa? Soalnya Al-Qur'an itu tidak hanya digunakan pada zaman itu aja. Kalau membelah bulan itu hanya saat itu aja. Jadi belah bulan itu terus sesuk meneh bulan ini menjadi satu lagi. Terus apa kamu mengeluarkan air dari sela-sela driji gitu. Pada saat itu saja manfaatnya. Tapi kalau Al-Qur'an itu sampai hari kiamat. Likaunihi a'dhamal mukjizat. Karena memang Al-Qur'an itu diturunkan fungsinya untuk menyempurnakan mukjizat yang lain. Seperti itu. Dari sini anak-anak mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Saya silahkan untuk bertanya. Jangan malu-malu. Bertanya apa saja tentang Al-Qur'an, tentang takok. Silakan. Oke, turunnya Al-Qur'an itu kapan? Al-Qur'an itu diturunkan pada saat kapan? Ini 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan dinamakan Nuzulul Quran. Itu ya. Tepuk tangan dulu. Yang mau tanya lagi silakan. Silakan. Ayat terakhir turunnya Al-Qur'an. Ayat terakhir turunnya Al-Qur'an di mana? Ada yang tahu? Di Poncol. Enggak. Ini gurau. Untuk ayat terakhir diturunkan Al-Qur'an itu di mana ya? Di mana? Di kota Madinah ya. Jadi Nabi Muhammad itu kan berdakwah ada di 2 kota.
Yang pertama, beliau lahir di Mekah dan besar di kota Mekah dan dilantik menjadi nabi juga di Mekah. Setelah menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad itu mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Pokoknya itu sangat luar biasa cobaan dari kaum Quraisy. Nah, akan dari itu Kanjeng Nabi melakukan sebuah tindakan yang namanya hijrah ke kota Madinah. Jadi di Madinah, kaum yang ada di Mekah ke Madinah, fungsinya untuk apa? Gunanya, tujuannya untuk menghindari sisaan-sisaan dari kaum Quraisy. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dan dimakamkan di kota Madinah. Al-Quran juga yang terakhir ayatnya di Madinah itu. Tapi bohong. Seperti itu ya. Ada yang tanya lagi, silakan. Dul, tanya nggak? Di zoom gundulnya itu. Gitu ya. Gimana? Kan jadi kan ada kan gitu kan. Heeh. Lah kalau tanya nanti ditanya dulu. Tahu. Ada pertanyaan ini ya dari Yasin T ini ya. Pertanyaan, kan zaman dulu, zamannya Nabi Musa, kalau kena najis pakaiannya digunting. Gimana kalau najisnya itu di tangan? Apakah digunting juga? Kan gitu. Apakah digunting juga? Jawabannya ya tidak. Jadi tidak. Kalau untuk di anggota badan itu tidak, cukup dibasuh. Tapi kalau selain anggota badan, entah itu terkena barang atau mungkin di pakaian, itu harus dihilangkan bersamaan dengan barangnya tersebut. Seperti itu ya. Seperti itu. Mungkin ini waktunya udah atau lagi ini? Lagi, silakan yang tanya-tanya. Untuk kitab Jawahirul Kalamnya siapa yang mengarang? Siapa ayo? Siapa? Gustaf? Syekh Tahir bin Saleh bin Al-Jazair. Syekh Tahir bin Saleh Jazair. Tepuk tangan dulu untuk Gustaf. Pertanyaan selanjutnya ya. Langsung angkat tangan ya. Siapa yang menjadi perantara turunnya Al-Quran? Silakan. Siapa? Malaikat Jibril. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan selanjutnya, apa ya nama lakop dari malaikat Jibril? Julukan malaikat Jibril. Silakan. Julukan dari malaikat Jibril. Saya beri clue. Ru pertamanya. Siapa? Ruhul. Benar sekali. Pertanyaan selanjutnya. Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha dinamakan perjalanan siapa dulu ini? Silakan Jiu. Isra. Isra Mi'raj ya. Pertanyaan selanjutnya, apa nama lakop atau julukan untuk sahabat Utsman bin Affan? Apa? Dunurain. Betul sekali. Julukan untuk
sahabat Umar bin Khattab. Silakan. Al-Faruq. Siapa? Tepuk tangan dulu. Al-Faruq. Oke, mungkin untuk pembelajaran pada hari ini mungkin kita cukupkan ya. Mungkin apabila ada pertanyaan lanjutan atau ingin tanya-tanya bisa di lain waktu. Cukup sekian dari Bapak Guru. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Doa dulu akhir masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam